Dan di antara para tamu bangsawan yang diundang oleh 7 wakil kepala keluarga, generasi muda itu semuanya adalah pahlawan kaisar dari semua pihak. Malapetaka selamat, dan bahkan Xie Feiling, yang mata aslinya kecil, sudah kecil. Setelah tanah leluhur Heze, itu dibudidayakan oleh Kaisar Surga. Fan Star, yang kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan Xiao Yuan Qian dari tubuh ilahi Sanya. Manakah dari berikut ini yang tidak mengalahkan kontemporer? Bai Shouqiong sangat frustasi, meskipun dia tiba-tiba merasa bahwa kontes generasi muda tampaknya memiliki peluang menang tertinggi. Namun, dia benar-benar tidak tahan membiarkan Qin Yichen mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, bahkan jika orang-orang ini tidak mengetahui identitas Feng Tianxing yang sebenarnya, tetapi jika dilihat, pihak mana yang tidak memiliki kebencian besar terhadap Feng Tianxing. Selain itu, 7 wakil leluhur pertama-tama ingin menyingkirkan garis kesatuan normal mereka. Jika Qin Yichen terlibat, orang bisa membayangkan badai hebat yang akan dia hadapi. Namun, melihat Bai Shouqiong terdiam untuk waktu yang lama, niat membunuh Bai Wuji muncul kembali. Patriark, apa kau belum memikirkannya? Saat dia berbicara, Bai Wuji melangkah maju. Meskipun dia masih memegangi punggungnya, tetapi penindasan yang kuat dan dingin menyapu seluruh kuil. Patriark, Anda harus sangat jelas. Apakah saya mundur atau tidak? Sebagai patriark, inilah saatnya untuk turun tahta dan menjadi bajik. Anda tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Seluruh tubuh Bai Shouqiong gemetar, tetapi di depan Bai Wuji, dia tidak bisa membantahnya, karena selain kekuatan lawan, dan yang lebih penting, Bai Wuji benar. Anda tidak dapat menyembunyikan masalah ini. Bai Wuji mendesak lebih keras selangkah demi selangkah, matanya melonjak. Menurutku, posisi patriark akan mewariskan yang baru tapi bukan yang lama. Dunia ini harus menjadi milik generasi muda. Namun, apa yang tidak dia duga adalah Qin Yichen berdiri untuk mendukungnya begitu suaranya turun. Wakil kepala keluarga Bai Wuji benar. Posisi kepala keluarga harus diteruskan ke generasi muda. Saya pikir Brother Stargazer lebih tepat. Apa katamu? Tanda seru. Bai Wuji melihat ke belakang dengan marah. Meskipun kedua tetua umat manusia berada di depan Qin Yichen, kekuatan menakutkan di mata mantan masih menusuk seperti ujung yang tajam. Pisau pencuri. Ini urusan klan Bai saya. Jangan katakan bahwa Anda melukai Bai O yang lebih tua. Anda masih ingin mencuri warisan klan kita. Hari ini Anda menyinggung acara klan saya. Anda harus membunuh. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Setelah kata pembunuhan selesai, Bai Wuji tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Dengan kata pembunuhan, niat membunuh tiba-tiba terungkap, dan kekuatan besar tirani itu segera menyebabkan Qin Yichen bernafas. Namun, yang tidak disangka Qin Yichen adalah ketika Bai Wuji sangat marah, dia melihat Bai Chang benar-benar membuka mulutnya dan berkata, Saudara Wuji, jangan khawatir, meskipun pisau pencuri ini harus dipotong, tetapi dia benar. Semua Taois diundang ke sini, dan kita semua berteman dengan klan saya. Bahkan jika Anda berperang, jangan sakiti kedamaian Anda. Jika Anda bersedia membantu, Anda harus diterima. Kata-kata Bai Chang agak main-main, dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa orang yang menatapnya dengan niat dingin untuk membunuh ini akan setuju dengannya. Tetapi Qin Yichen mengerti bahwa Bai Chang tidak membantu dirinya sendiri. Apalagi membantu dirinya sendiri. Dia hanya bertarung melawan Bai Wuji. Bagaimanapun, kekuatan Bai Linglong terlalu tirani. Tanpa bantuan sesama Daoi, tidak ada yang bisa bersaing dengan generasi muda suku Bai sendirian. Xie Feiling juga tersenyum saat ini. Ya, Saudara Chang Yun dan saya sama-sama orang kepercayaan dan teman Tao. Jika kita ingin bertarung, urusannya adalah milik saya, dan kita harus saling membantu. Bai Chang Yun adalah seorang pemuda dari kelompok etnis Bai yang berdiri di samping Xie Feiling. Dia tampaknya yang paling menonjol dan kuat di antara keturunan Bai Chang. Jin Wu Hao Huang juga tersenyum dan berkata, Brother Bai Feng dan saya berada dalam semangat yang sama, dan para sarjana berjuang untuk orang kepercayaan. Jika Anda ingin melawan, hitunglah saya. Sejumlah wakil kepala keluarga berbicara. Untungnya, jika generasi muda berjuang, bukan hanya Bai Shouqiong tidak mau membiarkan ketiga murid menghadapi Bai Linglong sendirian, kecuali Bai Wuji. 6 wakil kepala keluarga lainnya juga tidak setuju. Qin Yichen tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika melihatnya, dan pada saat yang sama dia bahkan lebih terkejut. Meski Bai Chang tidak sebaik Bai Wuji, dia bahkan berani untuk membalasnya, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki kepercayaan diri. Selain itu, Xie Feiling baru beberapa tahun yang lalu, ketika Komandan Dewa Pembunuh Surgawi dan Kaisar Changmang bergabung untuk mencegat dan membunuh. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi bahkan berkata secara pribadi, apakah Xie Feiling dapat bertahan atau tidak? Tapi hasilnya, kemampuan Xie Feiling untuk menyelamatkan hidup dapat dikatakan sebagai dasar dari klan Xiawang. Tetapi mata sebenarnya dari Raja Jahat sangatlah langka. Jika tidak maka tidak mungkin menarik pembunuhan bersama para dewa yang dibunuh oleh para dewa dan kaisar. Tapi sekarang, tidak hanya luka-lukanya yang sembuh, tapi kekuatannya telah meningkat pesat, dan bahkan mata sejati Raja Jahat telah meningkat.
Ditambah dengan penampilan Bai Chang, Qin Yichen diam-diam menebak bahwa di balik klan Siewang, ada sesuatu yang menakutkan yang mungkin dia kuasai. Namun, oposisi dari 6 wakil kepala lainnya membuat wajah Bai Wuji berangsur-angsur muram. Kalian ingin aku diganggu oleh orang luar dalam urusan klan Bais? Mata Dewa Hitam dan Putih Bai Wuji menyapu orang kuat yang hadir. Dan bahkan Bai Souqiong tidak melepaskannya, matanya dingin seperti dua pedang dingin. Tapi sikap 6 wakil bapak bangsa telah diputuskan. Memang asal-usul dan kekuatan Bai Linglong sehingga mereka tidak berani meremehkannya. Baik. Bai Wuji mengertakkan gigi dan mengangguk sedikit. Jika ini masalahnya, maka saya hanya bisa meminta Yang Mulia Wansing dan Putri Yuan Kue untuk membantu Linglong. Saya tidak ingin mendengar kata keberatan. Ini yang Anda minta. Fan Wansing dan Xiao Yuan Kue saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, semangat juang mereka yang tinggi tidak kalah dari Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang. Namun, keputusan ini membuat Bai Souqiong gugup. Dia memandang Qin Yichen. Dia tahu betapa beratnya bahu pemuda ini, dan dia tidak akan pernah membiarkan Qin Yichen mengalami kecelakaan di sini. Namun, Bai Souqiong baru saja berbicara, tetapi ketika dia melihat Bai Wuji yang sangat marah, dia memanggil namanya. Bai Souqiong, apa menurutmu kamu masih punya pilihan sekarang? Dengan teriakan dingin, langit terguncang, dan salju beterbangan dan pecah. Hua Jingnan juga marah. Bai Wuji, perhatikan identitasmu. Kamu hanyalah wakil kepala, dan senior Souqiong adalah kepala. Bai Wuji menolak untuk menyerah. Niat membunuhnya melonjak. Patriark, kan? Baiklah, biarkan Patriark membuat keputusan sekarang. Baik, biarkan Linglong dan yang lainnya memperjuangkannya. Atau, untuk posisi kepala keluarga, saya merekomendasikan diri saya sendiri. Jika ada yang tidak puas, berdiri saja. Saat kata-kata selesai, kekuatan dewa melonjak, dan bahkan langit biru klan Bais perlahan mengembun menjadi awan hitam yang mencekik dan menghancurkan semua hal. Pada saat itu, Bai Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas dingin. Meskipun mereka memiliki pendukung sendiri, tidak dapat disangkal bahwa Bai Wuji hanya akan mengungguli mereka baik dia mendukung atau dirinya sendiri. Namun, ketika Taoisme dan Taoisme dari kuil Bais melonjak, mereka melihat minuman dingin, yang terdengar dari belakang Hua Jingnan. Kalau begitu pilih yang pertama. Qin Yichen keluar. Ini adalah ketiga kalinya dia mengganggu upacara pemujaan leluhur dari klan Bais. Tianxing. Mata berlumpur Bai Souqiong bergetar. Ini adalah urusan klan Baisku. Kau, jangan salah.